wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Besar-besarnya kita mengucapkan syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat berupa kesehatan, keselamatan, umur yang berkah bagi kita semua dapat berkumpul di rumah kami ini. Sengaja kami buat di tempat usaha supaya ibu-ibu semua dapat melihatnya, ya kan Ustaz? Ustaz yang sengaja kami undang dan yang kami hormati ibu-ibu yang berhadir di rumah kami ini. Di sini kami mohon maaf lahir dan batin karena masih bulan Syawal. Karena semua manusia itu punya kesalahan, kesilapan, kemungkinan ada perkataan yang tidak berkenan di hati ibu-ibu. Ya, saya sendiri mohon maaf. Dan ibu-ibu, pada hari ini kita telah berhadapan dengan Al-Ustaz kita yang sengaja kita undang, di mana kita telah melaksanakan ibadah puasa sebulan penuh. Mana tahu ada kejanggalan atau ada kita rasa yang perlu kita pertanyakan setelah Al-Ustaz nanti menyampaikan tausiah. Kita tidak dibatasi bertanya ibu-ibu. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi ajma'in. ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأولادنا وإخواننا من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وشكر خصوصا على نيات لصاحب هذا البيت بحق وببركة من سورة الفاتحة. بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. عبد من الناس صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. Sahibul bait, sahibul hajat yang kita hormati, yang kita muliakan serupun keluarga di rumah ini. Kemudian hormat saya kepada ibunda-ibunda, ibu-ibu jamaah Awil Yasin yang pada kesempatan ini pertemuan kita yang kedua kali. Pertama kita berjumpa hari itu di musola kita. Alhamdulillah saya cepat datang, ibu agak lambat datang. Tetapi tak saya katakan ibu terlambat, saya katakan saya datang terlalu cepat. Tapi saat ini jangan pula saya katakan terlambat, katakan saja ibu datang terlalu cepat. Itulah fungsi dari apa? Minal aidin wal faidin. Bukan balas dendam, tidak. Tak ada balas dendam. Cuma ingat saja. Jemaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah, kajian kita ini singkat, pertanyaan boleh panjang. Karena keberadaan kita ini alhamdulillah berdampingan dengan satu yang punya hajat, kita pun punya hajat. Itu bercerita saja. Tapi cerita ini keluar dari mulut Nabi Muhammad SAW yang maksum. Maksum itu artinya terpelihara dari dosa.
Kemudian cerita ini nanti kita ambil hikmah, kita kaitkan dengan Ramadan yang baru kita laksanakan dan kita kaitkan dengan Syawal yang sedang kita lakukan. Apa ceritanya? Begini, ada seorang ibu yang diberikan Allah amanah seorang anak. Ibunya ini solehah, rajin sembahyang, rajin sedekah, rajin berwirid, rajin baca Quran dan lain sebagainya. Kemudian diberi amanah oleh Allah seorang anak yang soleh pula. Tapi jarak antara ibu dan anak ini berjauhan. Suatu saat timbullah rasa kerinduan bagi seorang ibu. Inilah hebatnya seorang ibu. Berjauhan dengan anak, yang muncul rasa rindu itu pertama si ibu. Datang hati ibu itu rindu, lalu didatanginya lah si anak. Kata Rasulullah, datanglah ibunya menjumpai si anak. Sampai di rumah si anak, dia pun memanggil dengan salam dan dengan kalimat harpun nida. Harpun nida ini kalimat yang menggunakan kalimat ya. Dalam Al-Quran banyak kalimat ya. Jadi ketika digunakan kalimat ya, dia memanggil seluruh lingkup, yang jauh, yang sedang, yang dekat, di atas, di bawah, samping, kanan, kiri, muka, belakang. Ya, maka puasa ya ayyuhalladzina amanu, semua. Ibunya pun memanggil dengan ya Jurais. Oh, tahulah kita nama anaknya siapa? Jurais. Ya Jurais. Saat itu si Jurais yang soleh nih, salibkan solehnya, sembahyangnya. Ibunya datang memanggil, dia sedang sholat. Ketika sholat berkatalah dalam hatinya. Apa katanya? Kata Rasulullah, dalam hati Jurais berkata, Allahumma ummi au sholati. Ya Allah, bagaimana ini? Kusahuti panggilan omakku yang mengandungku 9 bulan 10 hari, yang melahirkan, merawatku, mengasihiku, membesarkanku, atau ku teruskan sholat ini. Dua pilihan. Andai inilah terjadi sama kita, dua pilihan. Kira-kira yang mana kita lakukan? Kita sahuti atau kita lanjutkan sholat? Lanjutkan sholat daripada menyahuti panggilan ibu. Nanti kita bahas. Ya Jurais, ya Allah, kusahuti panggilannya atau kulanjutkan sholat? Kata Nabi, fakhtara sholatahu. Ternyata Jurais lebih memilih yang kedua. Dia melanjutkan sholat. Pulanglah omaknya. Itu hari yang kedua datang lagi seomak. Rasa rindu semakin besar. Inilah hati si ibu. Bayangkan seorang ibu melahirkan anaknya 9 bulan 10 hari, 10 tahun tak pulang-pulang anaknya itu. Berhari raya berbeda. Sedih atau tidak? Ini yang dirasakan siapa? Omak si Jurais. Hari kedua datang lagi. Ya Jurais. Pas saat itu sholat juga si Jurais. Hari yang ketiga datang lagi omaknya. Ya Jurais. Saat itu pun si Jurais sedang sholat. Akhirnya pas pada sholat tahu, dia lebih melanjutkan sholatnya daripada menyahuti panggilan ibunya. Kira-kira kita juga. Orang datang kita sedang sholat. Datang orang ke rumah, awak sedang sholat, memanggil, Bu, Assalamualaikum, awak sedang sholat. Pas kalau sholat tahu, dia lebih mendahulukan sholatnya. Banyak juga ya orang datang ke rumahnya dia sholat. Upaya datang ke operasi, Assalamualaikum, Allahu Akbar, pulang kawan itu habis dia. 3 kali panggilan pulanglah si ibu. Akhirnya karena kesal, dongkol. Ini ibu-ibu hati-hati kita manusia biasa ada dongkol. Karena dongkol tak tertahan, keluarlah ucapan yang tak bagus dari ibu si Jurais yang soleh. Apa kalimatnya? Tak bagus. Bukan doa, tapi akhirnya menjadi doa. Apa katanya? Pulang. Ya Allah, 3 kali aku datang kemari, 3 kali pagi, tak disahutinya ya Allah. Allahumma la tumitku hatta turiyahu biwudul nisa. Janganlah kau matikan anakku si Jurais ini ya Allah, sebelum engkau jumpakan dia fitnah, berjumpa dengan seorang pelacur. Amin, kata malaikat-malaikat rahmat. Akhirnya kabul permintaan. Apa maknanya? Kita pun kalau punya anak, sebandel-bandelnya apa anak kita, kalau kita memang sayang sama anak ini, kau cubit-cubit lah, kau hukum-hukum lah, tapi jangan keluar dari mulutmu kata-kata yang tak bagus. Nanti berubah menjadi doa, dikabulkan Allah. Anak syaitan. Jadi syaitan
Dicela anak gitu aja lah. Anak ayah kau bilang gitu. Jangan anak setan, anak hantu dan sebagainya. Ingat dulu waktu coaching dulu, saya pun begitu juga. Sering dicubit orang, terasa. Kebayang kita bukan dengar tidak. Ibu pun punya ibu kan. Sama orang tua dulu kalau mendidik anak. Sapu lidi itu bukan semua, 3 biji, 2 biji, 3 sekarang. Merah, tidak. Tapi kalau tak begitu dah dibuat omakku dulu, aku tak jadi orang orang. Tapi karena omakku dulu itu modelnya, sekolah tak tamat, mengaji tak matang. Tapi pendidiknya begitu, sompatlah tak begitu dididiknya, mungkin aku tak jadi orang yang hantu berarti. Jadi bersyukur aku dulu dicubit, bersyukur aku direpeti, aku dihukum sampai diikat. Tahu orang dulu kalau mau kita. Jangan sampai keluar kalimat yang tak bagus. Akhirnya, ya Allah jangan kau matikan Jirois sebelum engkau jumpakan dengan seorang pelacur, dikabulkan Allah. Di akhir hidupnya berjumpa dengan pelacur. Bukan hanya berjumpa, dituduh dia berzina dengan pelacur. Kemudian si pelacur ini melahirkan anak, dituduh dia itu adalah anaknya. Akhirnya si Jirois dibenci orang. Akibat apa? Doa omaknya dikabulkan Allah, dibenci orang. Hai Jirois, tak kusangka engkau selama ini engkau hanyalah menutup-nutupi bahwa engkau yang baik, sebenarnya orang yang jahat. Engkau telah berzina dengan pelacur, ini anak-anak. Atas izin Allah diselamatkanlah Jirois. Gimana caranya? Datang ilham bisikan dari Allah. Jirois, angkat anaknya, diangkat Jirois, keluarkan tanganmu yang kanan, dikeluarkan. Jirois, picit pusat. Kalau bahasa Jawanya udel, kalau bahasa Bataknya pusat. Oh, pusat juga ya. Kau picitlah pusatnya dengan jempolmu, maka Jirois memijit jempol pusat si anak dengan jempol. Ditekannya, dia berkata, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ulam, wahai anak, man abuka, siapa ayahmu? Katakan sama orang ini siapa ayahmu. Walaupun engkau tak bisa bercakap, masih kecil, atas izin Allah engkau bisa menjawab. Man abuka, siapa ayahmu? Terangkan. Atas izin Allah bercakap anak yang belum pandai berjalan. Apa kata? Ba'yal bakar, ayahku pengembala kambing. Rupanya si penjina tadi, si pelacur tadi itu berzina dengan pengembala kambing. Ketika lahir anaknya disebutnya yang melakukannya adalah si Jirois. Itu cerita singkat. Cerita ini diambil ulama yang bernama Bukhari. Kita sebut dengan Imam Bukhari, periwayat hadis. Dibuatnya satu kitab. Ini dalilnya cerita Jirois, tapi judul bukunya, judul kitabnya, saya ulangi, dalilnya cerita Jirois, tapi judulnya berbakti, berbuat baik kepada ayah dan ibu itu lebih baik, lebih mulia, lebih afdal daripada melaksanakan ibadah sunat. Terjadi dengan Ramadan kita melaksanakan ibadah sunat apa enggak? Melakukan. Contohnya apa? Tarawih itu wajib atau sunat? Sunat. Bukan wajib ya, sunat. Itu makanya timbul pertanyaan hari itu. Masih ingat di masjid? Di musola kita, Ustaz, bolehkah tarawih itu dilakukan di rumah? Ada yang bertanya. Saya jawab boleh. Karena dia ibadah sunat. Anak berjamaah sendiri. Mau sendirian pun silakan. Ibadah sunat. Ada orang di bulan puasa yang lewat, mamanya sakit dititipin salju, tak dijaganya, tak ditengoknya, tak ditunggunya. Alasannya apa? Cuma adalah Ustaz, sayang tarawih kutinggal. Ya Allah. Cuma tak belajar itu. Padahal 1 menit dia menjaga ibunya itu lebih baik daripada dia melaksanakan sholat sunat 300 rakaat. Tarawih berapa rakaat? 11 rakaat. 1 menit. Apalagi kaitannya, bukan tak banyak anak ketika di bulan Syawal itu tak pulang lagi menjumpai ibunya. Bukan tak banyak seorang ibu yang menunggu anaknya yang mulai kecil dilahirkannya, diasuhnya, disekolahkannya, dijadikannya pekerjaan. Ketika bekerja berhasil tak pulang-pulang pada dia. 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 10 tahun pun ada. 20 tahun sampai mati pun ada. Tak pernah aku sebutkan hibah jadinya. Sampai mati. Datang baru pulang dia udah mati, mamanya baru pulang dia. Ibu tak sempat menengok wajah mamanya. Belum habis malam ketiga pulang balik dia ke Jakarta.
Tahu pula kan orang Jakarta itu. Di maknanya apa? Maknanya sangat luar biasa. Di dalam hadis dikatakan, as-salawatu khamsun, salat yang 5 waktu. Al-jum'atu ila jum'ah, antara Jumat yang ini dengan Jumat berikutnya. Ramadan ila Ramadan, dari Ramadan ini ke Ramadan yang berikutnya. Mukaffiratin, dapat menghapus dosa-dosa kita. Itu makanya siapa yang puasa Ramadan dengan iman dan keikhlasan, Allah akan hapuskan dosanya pada masa yang telah lalu. Ada dosa yang bisa dihapus, ada yang dosa permanen tak bisa terhapus. Jadi ketika Syawal ini jangan terlalu bangga kita merasa doa kita dihapuskan. Ada yang tak bisa dihapuskan. Apa itu Ustaz? Di hadis yang lain Nabi mengatakan, ijtanabal kabair, doamu akan dihapuskan di bulan Ramadan itu selama engkau tidak melaksanakan ijtanabil kabair, dosa besar. Dosa besar. Apa dosa besar? Datang seorang sahabat, lalu Rasulullah berkata, maukah engkau aku jelaskan apa itu kabair, dosa besar? Sahabat tadi menjawab, mau ya Rasulullah. Dosa besar itu 2 kata Nabi. Yang pertama, syirku billah, engkau melakukan syirik kepada Allah. Yang kedua, diuquqil walidain, engkau durhaka kepada orang tua. Bayangkan, ada seorang laki-laki 8 tahun dekat dengan Allah. Selama 8 tahun itu Ramadan tak pernah tinggal, puasa tak pernah tinggal. Selama 8 tahun itu puasa sunat Senin Kamisnya tetap dilakukan. Selama 8 tahun itu setiap malam qiyamul lail. Jangankan di malam Ramadan, di luar Ramadan pun qiyamul lail. Setiap 8 tahun di hari Jumat dia bersedekah, namanya Barakah Jumat. Anak-anaknya yang perempuan disuruhnya pakai jilbab, tak sedangkan dekatnya dia dengan agama tadi itu. Istrinya pun bercadar, dia pun berjenggot, pakai gamis lagi dia. 8 tahun dia dekat dengan Allah, tapi 8 tahun tak bercakapan sama Allah. Kira-kira diterima amal atau tidak? Tidak. Tak diterima amal. Jadi oleh karena itu, ibadah kita di bulan puasa itu pun tanda tanya. Kalau terkuras hati omak kita, terimalah. Amal ibadah kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka guru kami di pesantren di pondok mengajarkan, tapi tak ada nasnya. Jangan kau minta izin di hari raya itu sebelum engkau minta izin sama omak. Itu kan ayat, omak cari dulu katanya. Omak cari dulu. Dan tak ada, hadisnya tak ada. Tapi ajar guru-guru di pesantren itu begitu. Pulang ke rumah, ayah Allahu Akbar, Allah, carilah tangan omakmu minta izin, kau minta maaf. Jangan tangan tetangga kau pegang, tapi tangan omakmu tak kau pegang. Banyak